Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat? Baik kalau semua sehat. Nah, anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bertemu dalam kelas kita dalam keadaan yang sehat, yang penuh dengan sukacita. Itu semua karena kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, Ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Karena itu Ibu minta semuanya silakan duduk yang rapi, yang sopan, supaya kita bisa berdoa. Anak-anak semua silakan lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Amin. Baik anak-anak semua, hari ini kita mau belajar atau melanjutkan materi kita minggu lalu tentang keluarga. Nah, minggu lalu Ibu menjelaskan materi tentang pengertian keluarga. Jadi keluarga itu terdiri dari keluarga inti dan keluarga yang lebih besar. Nah, dalam kelas kita ini, dalam ruangan ini, pasti kita semuanya memiliki keluarga. Siapa ya di sini yang tidak punya keluarga? Coba angkat tangan. Ya, tidak ada ya, semua itu punya keluarga. Kalau tanpa keluarga, mana bisa kita ada? Kalau tanpa ayah dan ibu, tidak mungkin Budi ada di sini. Budi dan teman-teman tidak mungkin belajar di sini. Dan tanpa ayah dan ibu juga tidak ada di depan kelas seperti ini dan mengajar anak-anak semua. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan adanya keluarga, kita bisa bertemu dengan teman-teman dan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, anak-anak semua, kita akan melanjutkan materinya tentang keluarga bahagia. Nah, di sini Ibu mau katakan bahwa keluarga bahagia itu keluarga yang di dalam kehidupan setiap harinya itu ada damai, sukacita, saling dengar-dengaran, saling menasihati, baik orang tua terhadap anak, kakak terhadap adik. Nah, namun keluarga yang bahagia yang akan kita pelajari saat ini berkaitan dengan berbagai aspek, misalnya sosial maupun dalam segi-segi lainnya. Nah, yang mau kita pelajari hari ini itu keluarga bahagia menurut iman Kristen. Nah, keluarga bahagia menurut iman Kristen di dalam buku yang Ibu bawa itu tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, di situ keluarga bahagia yang dimaksud yang sebenarnya adalah keluarga yang hidupnya melibatkan Tuhan Yesus sebagai dasar. Maksudnya adalah dalam keluarga itu selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi dalam perjalanan hidup baik susah maupun duka, keluarga itu akan mengandalkan Yesus Kristus. Nah, selain itu keluarga bahagia dengan mengandalkan Tuhan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai dasar yang kuat, maka akan tercermin dari kehidupan setiap hari. Jadi ketika dalam keluarga itu
menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dalam kehidupan mereka, maka keluarga itu akan terlihat aman, damai, walaupun ada masalah, tapi dalam keluarga tersebut akan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Jadi keluarga yang bahagia menurut iman Kristen adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap hari dan setiap perjalanan hidupnya yang dilalui, baik itu duka maupun suka, selalu menguatkan satu dengan yang lain dan saling mendukung. Itu yang dinamakan keluarga yang bahagia. Nah, teman-teman, ada yang sudah mengantuk? Ayo, siapa yang mengantuk? Siapa yang tadi malam tidurnya terlalu malam sehingga sampai di kelas dia masih mengantuk? Oke, tidak ada, berarti semuanya semangat. Nah, berdasarkan yang tadi Ibu jelaskan, Ibu punya satu gambar untuk adik-adik. Ini berupa gambar keluarga. Ibu bisa perlihatkan untuk anak-anak semua, bisa lihat. Nah, ini Ibu sengaja buat ini adalah karena materi kita hari ini tentang keluarga, maka Ibu membuat alat peraga ini. Ibu mau menjelaskan kepada anak-anak semua bahwa keluarga itu terdiri dari ini ayah. Nah, siapa di sini yang punya ayah? Ya, semua pasti punya ayah. Dan ini ibu. Dan yang satu lagi, yang dua lagi ini adalah anak-anak. Yang kecil ini adalah anak-anak. Jadi kalau keluarga kita lengkap seperti ini, berarti itu dinamakan keluarga yang bahagia. Tapi ketika salah satu dari keluarga kita, misalnya ibu, tidak ada, apakah keluarga kita tidak akan bahagia? Misalnya nih, dalam keluarga ibu, misalnya ibu sudah punya ayah, sudah punya ibu, dan ini saudara ibu. Tapi dengan berjalannya waktu, ibu kehilangan mama, atau ibu kehilangan mama yang sangat ibu sayang. Nah, ibu mau tanya kepada anak-anak semua, apakah dari ketika kehilangan ibu misalnya, apakah keluarga kita tidak akan bahagia atau bagaimana? Menurut adik-adik, menurut anak-anak bagaimana? Apakah dengan perginya ibu atau ayah, seperti misalnya meninggal, apakah keluarga kita tidak akan bahagia? Kenapa keluarga tidak bahagia? Karena tidak ada yang masak, tidak ada yang tidak lengkap lagi menurut Budi. Jadi menurut Budi, keluarga kita tidak akan bahagia lagi karena kita sudah kehilangan. Tapi dari cerita tadi, ibu mau menjelaskan bahwa ketika kita kehilangan salah satu keluarga kita, jangan kita berputus asa, jangan kita berpikir bahwa keluarga kita tidak bahagia lagi.
keluarga kita tidak seindah ketika adanya ibu misalnya. Tapi ketika ibu kita pergi, keluarga kita akan tidak bahagia. Namun di sini ibu mau menjelaskan bahwa keluarga kita akan tetap bahagia walaupun tanpa seorang ibu. Karena tadi sudah ibu jelaskan bahwa kita sudah punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita. Jadi ketika kita kehilangan salah satu dari keluarga kita, pastinya kita akan sedih dan sakit hati. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berpikir bahwa keluarga kita tidak akan bahagia lagi. Namun ketika kita kehilangan, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam keluarga kita yang tanpa ibu, maka kita akan merasakan kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan walaupun tanpa ibu. Namun jangan kita berpikir untuk melupakan ibu, tapi kita harus terus bersyukur bahwa kepergian ibu adalah suatu hal yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Nah, oke. Kalau ini adalah penjelasan dari ibu mengenai keluarga kita, keluarga bahagia. Nah, materi kita sampai di sini saja. Karena saya sudah lelah, jadi ibu akan memberikan, ibu minta untuk kita semua berdiri. Kita berdiri dan melepaskan semua lelah kita. Kalau ada yang mengantuk, mari kita berdiri untuk mungkin kita olahraga sebentar, kita bernyanyi supaya kita lebih fresh lagi dalam belajar. Nah, anak-anak semua, kalau semua sudah berdiri, ibu mengajak kita untuk menyanyi satu lagu. Lagu ini untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan keluarga yang begitu luar biasa, yang begitu sayang sama kita. Jadi lagu itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Semuanya harus menyanyi dengan semangat, karena ini adalah tanda bahwa kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keluarga yang begitu luar biasa bagi kita. Oke, kita menyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, silakan dulu kembali. Nah, dari pelajaran kita hari ini, ibu mau memberikan kesimpulan bahwa ketika dalam keluarga kita kehilangan salah satu anggota keluarga, maka kita tidak perlu putus asa. Jangan kita merasa bahwa keluarga kita tidak akan bahagia lagi. Namun kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama keluarga kita yang lainnya, walaupun tanpa ibu atau ayah misalnya. Jadi kita harus tetap bersyukur dengan hidup yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin materi kita sampai hari ini, kita akan lanjut pada minggu depan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan berdoa. Dan biar ibu yang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan anak-anak semua harus bersyukur punya keluarga yang hebat. Oke, semuanya harus bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.